Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah kedua tahun liturgi A dengan tema Tuhanlah kebangkitan dan kehidupan. Siapa percaya kepadanya tidak akan mati. Allah berkenan mencurahkan daya hidupnya ke dalam diri umat, maka mereka menjadi hidup. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut pun tinggal di dalam diri kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto, Kur dari lingkungan Angela, Tata Laksana dari lingkungan Fransiskus Xaverius. Setelah komuni ada pemberkatan untuk anak-anak. Mari kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya, dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada hari ini, kita mengucap syukur bersama keluarga donatur Daharan Pastoran dan juga seluruh permohonan-permohonan yang diminta. Kita mohon agar keluarga-keluarga para donatur Daharan
pastoran senantiasa mendapatkan berkat dan rahmat yang dibutuhkan di dalam kehidupan mereka. Kita juga memohon belas kasih Tuhan sendiri bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal, bersama keluarga mendoakan arwah Ibu Brigita Tomu Pasaribu yang 40 hari lalu dipanggil Tuhan, bersama Mary dan keluarga mendoakan arwah Papa Daniel Yangci yang 18 tahun lalu dipanggil Tuhan. Juga kita bersama anak, menantu, cucu dan cicit mendoakan arwah Popo Maria Loriana yang 10 hari lalu dipanggil Tuhan. Serta kita berdoa bagi Bapak Matius Alianto, warga lingkungan Maria Goretti yang hari ini dipanggil oleh Tuhan. Semoga saudara-saudari kita ini mendapatkan belas kasih Tuhan dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudari, mari kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita satukan dalam perayaan Ekaristi petang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kita hari ini memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Kita akan mendengarkan nanti dalam Injil bagaimana Yesus yang menampakkan kemuliaannya, mengalami transfigurasi, menunjukkan kemuliaannya kepada para murid yang menyertainya. Akan tetapi lebih dari itu, peristiwa penampakan mulia Yesus ini juga menjadi sebuah pesan bahwa melalui penderitaan yang akan dijalani, Yesus akan mengalami kemuliaan itu. Dan para murid juga disadarkan bahwa mereka juga harus siap untuk memikul salibnya. Maka dari itu mari kita juga memohon rahmat Tuhan supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga senantiasa dimampukan untuk memikul salib-salib kehidupan kita dan juga ikut serta dalam melaksanakan tugas-tugas perutusan kita untuk membawa Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu yang terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita.
kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam diri Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah,
jangan takut. Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Semua sehat? Semua bahagia? Puji Tuhan, alhamdulillah kalau semuanya sehat, bahagia. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam kebahagiaan yang saudara-saudari tadi juga sampaikan, hari ini saya ingin mengajak Anda semua belajar dari dua peristiwa besar yang kita dengarkan dalam bacaan pertama maupun bacaan Injil hari ini. Dua peristiwa besar itu adalah bagaimana kisah Abraham dan yang kedua kisah transfigurasi Yesus. Yesus yang mengalami kemuliaannya. Dan dari dua peristiwa ini mengajak kita untuk mengarahkan diri pada satu hal, yakni kita berani keluar dari zona nyaman kita. Inilah poin penting, poin utama yang ingin juga akan saya sampaikan, saya ajak Anda semua untuk merenungkannya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biasanya kalau kita sudah merasa nyaman dengan sesuatu, ketika kita sudah merasa bahwa kita itu baik-baik saja, biasanya kita akan sulit sekali untuk melepaskan itu. Ya atau tidak? Kalau sudah nyaman, sudah terbiasa dengan hal-hal yang mapan, kita biasanya akan sulit untuk melepaskan. Padahal bisa jadi kenyamanan itu seringkali membuat kita tidak berkembang. Ini hal yang seringkali terjadi, seringkali kita alami. Maka mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi baik oleh Abraham sendiri maupun oleh Yesus dan para murid-muridnya. Mari kita melihat bagaimana contoh teladan dari Abraham sendiri yang senantiasa beriman meskipun dia belum tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Kita tahu bahwa Abraham sendiri hidupnya sudah sangat mapan. Dia sudah punya segalanya. Tetapi tiba-tiba Allah berfirman, "Pergilah dari negerimu ke tempat yang akan kutunjukkan." Hanya perintah ini. Dan akhirnya Abraham taat. Tuhan menyuruh Abraham pergi tanpa memberitahu tujuannya. Hanya dikatakan ke negeri, ke tempat yang akan kutunjukkan. Akan tetapi yang terjadi adalah bahwa Abraham tetap berangkat. Oleh karena itu, pada akhirnya dalam kisah berikutnya, kalau kita membaca lagi bagian-bagian berikutnya, kita tahu bagaimana Abraham menjadi sosok yang besar. Kita tahu bagaimana Abraham menjadi bapa bagi para bangsa karena ketaatannya, karena keberaniannya untuk melepaskan, meninggalkan apa yang sudah dia miliki, meninggalkan kemapanannya, meninggalkan kenyamanan yang sudah ia punya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Abraham menjadi sosok yang besar, tokoh yang besar, bukan karena kehebatannya sendiri,
tetapi karena ia berani melangkah, berani meninggalkan kenyamanannya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah panggilan juga bagi kita untuk berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang barangkali kurang baik, tetapi juga sudah membentuk kita, memformat kita sedemikian rupa menjadi nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Atau juga ini mengundang kita untuk meninggalkan egoisme diri kita yang seringkali membuat hidup kita menjadi mandek, tidak berkembang dan stagnan. Inilah poin permenungan pertama yang mau saya sampaikan. Bagaimana kita diundang untuk tidak membiarkan rasa nyaman itu mengurung langkah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini pelajaran dari Abraham. Yang kedua, kita belajar dari peristiwa dalam Injil, bagaimana Yesus yang mengalami peristiwa transfigurasi. Dalam Injil tadi dikisahkan Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan peristiwa ini terjadi tepat sebelum Yesus menghadapi kematiannya. Dan kita tahu juga bagaimana reaksi para murid. Berhadapan dengan ini para murid sangat bersukacita. Para murid begitu bahagia. Bahkan para murid juga merasa nyaman, merasa betah untuk berlama-lama berada di atas gunung itu bersama dengan Yesus. Dari para murid sendiri yang bereaksi secara manusiawi. Reaksi Petrus tadi, dia mengatakan bahwa dia ingin memasang 3 kemah, 3 tenda di atas gunung. Yang artinya apa? Petrus mau merasakan kemuliaan itu, merasakan kebahagiaan itu berlama-lama. Dia tidak ingin cepat-cepat meninggalkan gunung, tetapi dia ingin merasakan supaya dia tetap bahagia melihat peristiwa yang mereka lihat, supaya tetap merasakan kemuliaan itu. Kalau mau membayangkan bagaimana perasaan bahagia, perasaan nyaman dari Petrus ini mirip dengan apa yang mungkin sering kita alami. Ketika misalnya pagi-pagi kita saatnya harus bangun, tetapi di luar hujan, kita merasa sayang untuk meninggalkan tempat tidur kita. Dan inilah yang dialami oleh Petrus kurang lebih. Bagaimana Petrus sudah merasakan, melihat sendiri kemuliaan yang mereka harapkan, dan mereka mau berlama-lama, tidak rela untuk meninggalkan situasi yang nyaman itu. Maka dari itu saudara-saudari, Yesus malah justru tadi mengajak mereka untuk turun gunung. Yesus mengajak para murid untuk kembali kepada realita, untuk berani menghadapi salib, untuk berani menanggung segala sesuatu yang akan terjadi. Demikian juga Yesus tadi ketika sebelum mereka turun dari puncak gunung, Yesus melarang agar mereka menceritakan peristiwa itu kepada yang lain sampai pada saatnya tiba. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa pesan yang bisa kita bawa dari peristiwa kemuliaan Yesus ini? Kita diajak untuk merenungkan bahwa iman tidak boleh berhenti di dalam gereja. Artinya apa? Kita tidak hanya mewujudkan iman itu melalui puji-pujian kita. Iman tidak hanya dirayakan di sekitar altar kita, tetapi juga iman harus diwujudkan di sekitar pasar. Maka dari altar menuju ke pasar. Pasar kita di mana? Pasar artinya masyarakat kita, lingkungan hidup kita.
Dan inilah juga yang dikehendaki oleh Yesus ketika Yesus melarang para murid untuk menceritakan segala peristiwa yang terjadi di atas gunung kepada orang lain, supaya mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa di balik kemuliaan akan ada penderitaan yang harus diperjuangkan. Maka bagi kita, doa yang khusyuk tidak akan ada artinya bila tidak dibawa turun untuk melayani, untuk bekerja keras, untuk memanggul salib kita sehari-hari. Inilah pesan penting bagi kita, bagaimana kita sebagai orang-orang beriman ketika kita sudah mengalami berkat Tuhan di dalam perayaan Ekaristi, dalam doa-doa kita saatnya diutus untuk membawanya keluar. Saudara-saudari, sebagai penutup permenungan ini, saya mau cerita tentang kucing. Bukan kucing pastoran yang pernah diceritakan Romo Heru pada waktu misa Imlek, tetapi kucing liar yang sering kali saya beri makan. Kalau Bapak Ibu ke pastoran itu ada cukup banyak kucing itu yang berlalu lalang. Nah, Bapak Ibu, setiap kali saya pulang, entah dari kampus maupun dari bepergian, biasanya beberapa kucing yang sering kali saya beri makan ini, mereka akan lari kencang ke arah saya, menyambut saya. Bukan frater atau romo yang lain yang menyambut saya, tetapi saya disambut oleh kucing-kucing. Awalnya saya merasa terharu, tetapi pada akhirnya saya sadar bahwa mereka itu menyambut saya bukan karena rindu kepada saya, pasti. Tetapi karena mereka itu rindu pada makanan yang biasanya memang saya berikan kepada mereka. Maka mereka mau mendekat kepada saya. Mereka mendekat demi perut dan kenyamanan mereka sendiri. Inilah yang terjadi. Sebuah kisah kecil yang saya kira pantas juga menjadi permenungan bagi kita. Bagaimana kucing-kucing itu bisa dikatakan mereka menyambut saya itu bukan karena tadi yang saya katakan mereka mengenal saya atau mereka rindu pada saya, tetapi rindu pada makanan yang biasanya saya berikan. Permenungannya apa? Saudara-saudari, di hadapan Tuhan barangkali kita juga bisa bersikap oportunis seperti kucing-kucing tadi. Kita mendekat pada Tuhan supaya memperoleh kenyamanan. Tetapi saat harus berhadapan dengan tantangan, bisa saja kita lalu menyerah, bahkan menjauh. Oleh karena itu mari kita di masa Prapaskah ini juga memanfaatkannya sebagai saat bagi kita untuk lebih mencintai Tuhan. Bukan karena kita ingin berkatnya saja, tetapi juga dalam ikut serta membagikan berkat bagi sesama. Mari kita juga meneladani Abraham dan juga Yesus yang berani meninggalkan zona nyaman mereka, berani meninggalkan kenyamanan kemuliaan yang mereka miliki, dan berani turun untuk melayani serta berani menjadi berkat yang nyata bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang
mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Dari dalam awan terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah memberikan putranya yang terkasih demi keselamatan kita. Bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga karena Kristus, kami pun dapat membantu membahagiakan serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itu pula lah masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena Injil, ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan, dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita orang-orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terimalah ucapan syukur dan permohonan dari saudara-saudari kami yang selama ini membantu pelayanan bagi penyediaan makan bagi para romo dan juga para anggota komunitas kami. Semoga Engkau senantiasa memberkati mereka, memberikan perlindungan bagi setiap permohonan yang mereka harapkan dari-Mu, sehingga mereka pun juga senantiasa mendapatkan berkat dan rahmat yang mereka butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, khususnya Ibu Brigita Tomu Pasaribu, Papa Daniel Yangci, Popo Maria Loriana, serta Bapak Matius Alianto. Semoga berkat belas kasih-Mu mereka Kau terima dalam persekutuan abadi bersama-Mu di surga, dan Kau berkati keluarga yang masih ditinggalkan dan berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami dan berikanlah selalu kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu dalam nama Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kebebasan
manusia yang kami akan menjadi Allah selama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus. Dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi, ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara ia akan sampai pada kemuliaan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerah iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpikat
Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putramu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putramu yang abadi. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendoakan doa tahun devosional, tahun Ardas keempat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Umat dipersilahkan duduk. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Kegiatan di gereja untuk minggu depan. Hari Minggu, tanggal 8 Maret, di gereja ada 2 kegiatan, yaitu rekoleksi dari bidang liturgi DPP dan bidang Komsos. Kegiatan dilakukan di ruang Angela Merici, pukul 9.30 sampai 12 siang, didampingi oleh Romo Wahyu SCY dengan PIC Vera. Pertemuan komunitas OTD. Kegiatan dilakukan di Balai Paroki, pukul 9.30 sampai 11.30 siang, didampingi oleh Suster Nicole FCH dengan PIC Bayu. Kami mengundang semua anggota komunitas tersebut untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. 2. Penerimaan dana minggu lalu. Gereja.
Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, ada tambahan dari saya. Kalau kita memperhatikan hari ini Videotron tidak menampilkan video gambar seperti biasa, karena memang mulai hari ini kita sedang uji coba, dan untuk selanjutnya kita akan memanfaatkan Videotron ini untuk menampilkan teks-teks misa. Maka kalau hari ini masih ada beberapa kendala, mohon maklum karena memang ini kita sedang berusaha untuk menyesuaikan kembali. Kalau mau melihat video secara lengkap, silahkan untuk membuka channel YouTube kita di Paroki San Frades. Silahkan, kalau mau ada, wah saya nanti disorot enggak ya, saya masuk kamera tidak ya, silahkan lihat di sana. Maka dari itu live streaming akan tetap berjalan seperti biasa, tetapi untuk di Videotron maupun juga di televisi kita yang ada di gereja, khusus untuk menampilkan teks-teks misa, entah itu teks lagu maupun jawaban-jawaban doa umat atau doa bersama dan sejumlah pengumuman-pengumuman yang lainnya. Sekali lagi, hari ini masih uji coba dan tim Komsos masih juga menyesuaikan diri. Maka harap maklum. Itu yang pertama. Yang kedua, himbauan dari tim pembangunan gereja dan juga tim pemeliharaan gereja bahwa RAM ya, yang di depan itu tempat biasa ada mobil lewat yang di depan gereja kita dari bawah ke atas, itu tidak dimaksudkan untuk jalan biasa kita, untuk jalan orang. Karena apa? Karena tingkat kemiringannya itu sekitar 40 derajat kalau tidak salah saya mendengar. Maka harap memakai tangga yang ada, yang disediakan entah di depan ataupun dari bawah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu. Memang puji Tuhan selama ini tidak terjadi entah itu kecelakaan atau yang jatuh, tetapi mari kita memperhatikan ini. Karena tingkat kemiringannya itu tidak ideal untuk jalan kaki. Maka dari itu silahkan memanfaatkan entah lift bagi yang membutuhkan lift atau yang masih kuat, silahkan lewat tangga yang tersedia. Untuk sementara itu beberapa tambahan. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada petang hari ini atas kehadirannya dalam perayaan Ekaristi, khususnya bagi para petugas liturgi hari ini, para misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, tata laksana dari lingkungan Fransiskus Saverius, dan kor dari lingkungan Angela. Terima kasih juga kepada tim Komsos yang masih berjuang, tetap semangat. Semoga besok dan juga seterusnya semakin lancar. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi pada malam hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Tuhan